Halo teman-teman semua, hari ini kita kehadirannya dia dari ITMI. Apa itu ITMI? Nah, kita langsung aja. Silakan Nadia. Halo semuanya, nama gue Nadia. Saat ini gue lagi semester 6 di International Business School. IPI itu ya International Business School di lokasinya di Kalibata di Jakarta Selatan. Itu sih. Oke, sekarang semester berapa, Nat? Sekarang gue semester 6. Oke, semester 6 ya. Awalnya kenapa bisa milih ITMI? Lu coba PTN apa enggak gitu? Sebelumnya jujur gue coba PTN. Gue dapet di Unpad, tapi nggak diambil karena ada beberapa alasan. Jauh juga kayak gue nggak dibolehin kos gitu. Terus kenapa ini? Jadi nyokap gue itu emang dia di bidang bisnis dan dia pengen anaknya ngelanjutin bisnis. Jadi dia cari one of the best business school in Indonesia dan dapetlah IPMI. Akhirnya survei ke IPMI dan di offer kayak sebenarnya gue udah ke Prasmul dan lain-lain tapi kayak nggak tahu kenapa kayak udah di IPMI aja karena dia kecil lingkupnya gitu. Terus jadi kayak mikirnya mungkin lingkup kecil tuh lebih baik untuk gue di situ gitu. Jadi ya udah sih. Terus juga gue tertarik karena dia deliverynya full in English di kelas. Jadi tuh pembelajarannya benar-benar pakai bahasa Inggris. Selain itu kayak dia ada kelebihannya tuh case study Harvard. Jadi kita mempelajari langsung dari case study Harvard gitu. Terus ada exchange-nya juga di ya itu menarik lah untuk gue saat itu. Oke, untuk jalur masuknya sendiri gimana, Nat? Dari apa ya, maksudnya kayak dia offer ke kampus, apa dia buka secara umum dan jalur masuknya tuh kayak jalur masuknya ada tes apa gimana? Kalau jalur masuknya sendiri untuk sekarang bisa langsung lihat di webnya ini atau kayak di sosial medianya di Instagram, LinkedIn gitu untuk pendaftarannya. Tapi setahu gue untuk saat ini, kalau dulu gue itu waktu masuk itu tesnya tuh SAT kayak Standard American Test, jadi cuma Inggris sama matematika doang gitu. Terus juga ada interview tapi sekarang setahu gue karena corona dan IPMI lagi kayak nggak ngadain tes gitu, jadi bener-bener masuknya itu melalui interview aja sama kirim kayak sertifikat atau sertifikat prestasi atau achievement-achievement yang udah pernah didapat sih, atau kayak nilai raport yang bagus kayak gitu. Oke, so far untuk masuk ITMI sendiri ada pernah nggak yang nggak lulus gitu kayak jalur kan ada tesnya? Uh, ada sih, tahu gue ada, pasti ada. Oke, so berarti emang swasta nggak hanya formalitas ya tesnya. Iya, ya enggak. Oke, terus jalur masuknya itu pas lu kan tes, pas tes itu formulir atau biaya tesnya ada nggak, Nat? Oh ada. Biaya tesnya itu dulu gue 300 tapi sekarang tuh ya 300 sih di web juga di formulirnya. Oke, itu udah sama apanya untuk formulir dan tesnya 300.000. Iya, ha. Oke, so jalur masuknya pasti ada gelombang satu, gelombang dua nggak di sana di ITMI? Ada, iya. Kalau sekarang gue kurang tahu ya apa uh, gelombang, kalau dulu kan gelombang satu gelombang dua itu menentukan kapan lo tes gitu ya. Mm-mm. Kalau sekarang menurut gue kayaknya nggak ada deh. Jadi kayak daftar aja gitu di webnya. Dia bakal di interview sesuai jadwal. Tapi dulu juga fleksibel sih. Ini kayak jadi dulu gue nggak, jadi gue udah gelombang terakhir. Terus gue nggak bisa ikut tesnya hari itu gitu karena ada hal lain. Terus gue minta tes di hari lain dan itu bisa gue sendiri. Jadi kayaknya dia tuh fleksibel sih sesuai lo bisanya kapan. Oke, terus untuk biaya atau uang sekolahnya atau biaya di ITMI berpengaruh nggak dari gelombang-gelombang masuknya? Enggak, kayaknya enggak. Tapi Enggak ya? berpengaruh dari Oke. Biayanya berapa, Net, kuliah di sana? kalau apa tadi uang masuknya, uang pangkalnya itu sekitar 45 juta. Terus dia ada orientation fee-nya juga 5 juta. Terus habis itu kalau per semester itu sebenarnya beda-beda karena tergantung kredit yang diambil di semester itu gitu. Tapi kalau diakumulasiin
selama 4 tahun tuh 200 juta gitu. Oke, itu di luar 200 juta, di luar uang masuk ya, uang pangkal itu. Ya, di luar itu. Oke. Ada biaya tambahan lagi nggak, Nat? Misalnya kalau misalnya lo magang atau di kantoran atau KKN? Nggak ada sih. Kalau jadi IKMI itu kalau internship itu kita diwajibinnya sebenarnya di semester 8 ya kan. Selain sekalian tesis kan. Terus kalau internship sendiri, kalau misalnya kita nggak mau cari internship di luar, kita bisa minta IPMI. Jadi IPMI ada kayak career development-nya gitu, CDO, career development officer di IPMI. Jadi kita bisa request gitu loh untuk internship gitu. Kalau untuk KKN sendiri di IPMI sebenarnya namanya CIP. Gue tadi baru tahu kalau di Indonesia tuh namanya KKN kan, Iya, karena KKN. ini bilang CIP gitu. Nah, CIP-nya itu uh, malah ada yang dibayar sih CIP kayak gitu. Maksudnya dikasih dibayar sama ibunya, jadi tiap hari tiap kita ngelakuin itu dibayar gitu. Oke. Mungkin karena pengabdiannya itu kali ya, kan KKN. Iya mungkin. Oke. Oke, jadi gue mau nanya jurusan terhits. Tapi di ITMI sendiri kan ITMI lagi. Iya, ITMI ya ITMI. Di ITMI Ya, itu fokusnya bisnis kan, bisnis school. Berarti dia fokus bisnis school dan hanya beberapa, maksudnya hanya jurusannya bisnis school, tapi penjurusannya ada banyak tadi ya. iya. Ah, ah. Jadi sebenarnya cuman bisnis aja sih, kita bisnis admission kan. Jadi ntar kalau lulus itu gelarnya BBA. Tapi ada concentrate gitu di semester 5. Jadi kita dapat apa ya? Apa sih Jun bahasanya? Penjurusan, Eh, penjurusan. Pendidikannya gitu lah ya. Yang kita ambil konsentrasinya itu dia ada 4, ada human capital, terus ada international business, ada finance, sama ada marketing. Nanti pun di akhir kita dapat sertifikasi dari concentration yang kita ambil itu. Jadi ada gelar lah di belakang selain BBA. Misalkan gue ambil concentrationnya finance ya. Nanti di belakang gue ada gelarnya berarti BBA dan RFP gitu. Oke. So, selain ijazah, berarti nanti ada sertifikat pendukung lain nggak per Selain jurusannya itu? iya itu yang tadi gue bilang. Itu dia kayak sertifikat pendukung lah. Si RFP itu kayak apa ya, gelar gitu juga sih. Oke, oke. Terus untuk lo kan tinggalnya di Jakarta. Nah, pernah nggak atau lo punya nggak teman yang tinggalnya dari luar? Ada sih, ada. Ada. Karena Oke. maksudnya ada kelas itu sih. Dari mana-mana, kalau itu dari kampung gitu ada juga. Oh, Palembang, iya banyak. terus mereka gimana, Nat? Apakah ITMI menyediakan dorm atau mereka kos sendiri di luar? Enggak sih, kalau dorm kita nggak ada. Tapi di IPMI tuh udah sih, karena kan lokasinya di Kalibata ya. Di seberang kita tuh ada 2 apartemen, ada Woodland sama ada Kalibata City. Jadi lo tinggal milih aja tuh mau mau nge-apart di Woodland yang lebih mahal apa yang lebih murah di Kalibata City. Alcit, ya. Itu ada ini Jun, apa kayak ya rumah apa sih bahasanya, Kontrak kosan. warga tinggal itu lah, kayak banyak kos-kosan gitu. Kalau misalkan mau lebih murah lagi dari apart gitu ya, ada banyak kos-kosan gitu bisa ngekos. Berarti ini ya sangat apa ya? Banyak lah untuk tempat tinggal di sana ya. Iya iya. Terus akomodasi ke kampus. Kalau lo ke kampusnya gimana, Nat? Ojek online. Tapi deket banget sama ini stasiun Kalibata. Jadi kalau dari stasiun itu tinggal nyebrang aja ke IPI gitu. Jadi deket banget, tinggal jalan. Dan mudah banget sih, kalau apalagi kalau mau cari makan siang gitu ya, kita ada kantin. Tapi bisa kan sebelahnya mall ya. Jadi kayak mau nyari makan bisa ke mall gitu ke sebelah, atau kita bisa ke belakang, ada yang gue bilang tadi yang daerah kos-kosan itu dia banyak jual makanan juga sih di situ. Jadi bisa beli di situ. Itu deket Usahid nggak sih, Nat? Usahid. Aduh, gue nggak tahu deh itu di mana. Di Supomo sih Usahid. Gak tahu, gue taunya ini apa tuh namanya, Stepi, lo tau nggak? Nah kalau itu tuh dia di ini apa namanya, di seberang makam pahlawan sih, sama udah sih itu doang yang gue tahu.
Gue nggak tahu, nggak kemana-mana Jun. Gue kalau ke Kalibata ya udah situ doang. Berarti kupu-kupu ya lo ya? Kuliah pulang. Nggak Ya pernah gue main. mainnya nggak di Kalibata gitu. Oh, oke. Ada fasilitas dari kampus gak, Nat? Kayak transport bus atau mobil apa gitu dari kampus? Kalau fasilitas transportation nggak ada sih jujur. Iya nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu ya. Kalau fasilitas transport gak ada, kalau fasilitas kayak gedung gitu gimana? Gedungnya adakah untuk kayak ruangan untuk tugas akhir, untuk ngeprint sendiri gitu? Kalau, oh ya, ini juga kayak yang membuat gue tertarik untuk masuk IPI adalah kelasnya bagus banget. Jadi kelasnya itu kayak kelas di luar-luar gitu loh, yang bertingkat gitu. Jadi dia Oh, bukan meja, kayak meja les bimbel gitu kan. Sorry ya, maksud gue tuh meja yang kecil gitu bukan. Jadi dia kelasnya tuh kayak semi teater gitu, bertingkat terus kayak ngelingkar gitu jadi setengah lingkaran jadi kayak dosennya tuh di tengah gitu dan menurut gue itu kelasnya bagus sih interaktif jadi di depan kursi kita tuh ada label nama kita jadi kayak dosen tuh benar-benar tahu kita karena juga muridnya kan dikit ya jadi kayak kita benar-benar ya selalu di mention gitu sama dosen kelasnya sih menurut gue salah satu yang bagus terus juga ada library-nya itu cozy banget benar-benar secozy itu sampai kalau siang nggak mau makan mau tidur aja tuh ada ke library tuh ada kayak sofa-sofa gitu kan situ tuh bisa hmm, tidur gitu senyaman itu terus juga ada apa ya discussion room jadi kayak room yang kecil-kecil kayak isinya mungkin sekitar 5 sampai 8 orang lah muat di situ jadi kayak kalau kita mau ngerjain tugas atau apa-apa kita ada di situ discussion room ada beberapa gitu roomnya dan itu nyaman banget mau ngerjain sampai jam 11 malam gitu enak banget di situ itu sih terus apa lagi ada kayak kafetaria gitu sih di belakang kayak iya kayak kafe gitu sih untuk kayak makan gitu-gitu udah sih terus ada aula di paling atas udah rooftop udah iya. kecil banget kampusnya. Berarti satu kelas apa ya? Kuotanya berapa orang, Nat? Kuota per kelas. Oh kalau per kelas jadi gini sebenarnya per angkatan itu kalau gue nggak salah maksimum 50 ya Hmm. tapi beriring waktu tuh pasti ada yang fail gitu kan jadi per kelas tuh dari di angkatan gue tuh kalau nggak salah cuma 40 terus dibagi dua jadi per kelas 20-an gitu. Berarti kelompok belajarnya nggak terlalu besar ya? Bisa. Iya, nggak bener. Tapi kalau udah semester 5 kan itu tuh penjurusan ya. Mm-mm. Nah itu tuh jadi pas ngambil apa namanya concentrationnya masing-masing, ya udah di kelas tuh jadi bener-bener cuma 12 orang gitu sih. Dikit banget. Ya kayak ada juga finance 6 orang kayak sekitar segitulah. Dikit banget pokoknya. Apa ya? Majoring penjurusan yang paling banyak diminatin di ITMI apa? International business sama marketing sih. Oke. Kenapa bisa favorit banget sih kayak banyak banget yang minat? Mungkin gak semua orang suka finance Iya. karena ya lu tau lah ya finance kayak gimana gitu kan. Terus kalau IB mungkin kalau IB kan cakupannya luas sekali ya, kayak menarik juga gitu kita mempelajari kayak politik di luar, terus kayak apa namanya cross cultural management juga kita belajar. Gitu. Kalau marketing ya bisnis harus bisa marketing gitu, mungkin banyak orang yang tertarik untuk di bagian marketing gitu sih. Oke. Terus di sana tuh dosennya gimana, Nat, dosennya? Killer kah atau membantu gampang ditemuin? Dosennya ya sebenarnya variatif ya, tapi semuanya jujur uh, kalau mungkin dibandingin sama di negeri semuanya mudah di reach gitu loh kalau kita perlu penting itu mudah gitu kayak kita dapat apa namanya personal numbernya terus kita juga bisa email anytime gitu kan terus juga enak sih dosennya itu ini practitioner juga jadi benar-benar di kelas tuh dia sharing pengalamannya tuh seru loh jadi dia sering cerita tentang pengalamannya di dunia bisnis kayak gitu-gitu jadi ya seru deh dosennya Jadi nggak ada yang kenal sih
Jadi dosennya juga ini ya, berarti kayak bener-bener bisnis juga gitu kan? Maksudnya pelaku bisnis. Iya. Terus apa ya? Terus ini Nat, tadi kan udah sempat dijelasin KKN dan magangnya. Hmm. Jadi KKN-nya gimana tadi? Jelasin ulang dong yang KKN sama magang di ini. Kalau KKN itu kan CIP ya. Kalau kalau sekarang nih saat ini kayaknya udah dua angkatan CIP-nya itu tuh online. Jadi mereka arrange webinar gitu. Terus Hmm, kayak dia bikin webinar lah untuk UMKM, pengusaha gitu-gitu seputar bisnis topiknya kayak gitu sih. Kalau sebelum-sebelumnya tuh CIP ya ya kayak KKN pada umumnya kali ya bikin program untuk masyarakat kayak gitu. Atau pergi ke desa gitu kayaknya ada juga. Dan so gue kayaknya kalau yang KKN yang kayak dikirim ke desa, bantu desa gitu, itu dibayar. Jadi gue waktu itu pernah ditawarin juga sama ini. Tapi nggak setiap tahun ada sih kalau yang gitu. Terus magangnya juga tadi gue sempat dengar kan bisa di dalam kampus ataupun keluar ya kan? Kampus Iya, juga menyediakan. kayak kalau internship kita bisa cari sendiri, tapi kalau misalkan kita mau kampus untuk cariin kita internship itu bisa juga sih, karena ini tuh kan apa ya dia di bawahnya satu yayasan sama Siti Boga, terus kita juga bisa apply ke situ. Ya kayak banyak lah company yang di bawah situ, jadi mungkin gampang untuk masukin kita internship di company yang bekerja sama dengan ini gitu. Terus juga kalau misalkan ini tuh sometimes butuh intern untuk di internalnya, jadi kayak Hmm, adalah beberapa yang intern di internal. oke. Terus kenapa lo nggak ngambil magang di dalam, Nat? Apa? Nggak ambil magang dalam kampus lo? Iya, gue ambil intern di ini di dalam ini juga. Oh, jadi lo dua? Iya, Oke, karena satu mau selesai. iya bener-bener. Oke, oke. Terus, oke, so kita bahas tugas akhir nih. Tugas akhir itu maksudnya apa ya? Skripsi, skripsi. Skripsi ya. Mm-mm. Skripsinya pakai bahasa Inggris, tapi boleh kayaknya deh. Kayaknya apa sih nggak bisa dari Indonesia? Maksudnya enggak sih, tergantung lo aja mau dia dari luar atau dari Indonesia, kayaknya boleh-boleh aja. Tapi tetap pakai bahasa Inggris sih. Semuanya pokoknya dia delivernya in English. Oke. Berarti jadi di ITMI itu belajar di kelas pakai bahasa Inggris. Iya, Tektokan sama dosennya juga berarti most of all communication use English ya. iya, Oke, keren berarti. iya. Terus setelah tugas akhir semuanya itu prospek kerjanya gimana? Nat? Apa dibantuin dari ITMI-nya kah? Dari dosen-dosennya? Apa cari sendiri untuk setelah lulus nih anak-anaknya? Sebenarnya kalau di IPMI itu kan ada CDO ya, Career Development Program. Kita tuh bisa CDO itu bisa mengarahkan kita untuk kayak ke sini lo bagusnya atau kayak gitu. Terus juga kita juga udah dikenalin sih sama perusahaan-perusahaan yang uh, apa ya berpotensi apa ya bukan in the future bisa jadi salah satu target perusahaan yang kita masukin setelah lulus kayak gitu sih. Terus juga kan ada alumni, jadi kita ada kayak apa sih biasanya kayak ikatan alumni gitu kan. Jadi itu bisa lah ada channel misalnya mau ke sini kita bisa tanya-tanya. Terus selain itu kan ada S2-nya. Mm-mm. Nah, yang kerennya menurut gue tuh itu S2-nya karena S2-nya tuh udah orang yang tingkatannya tuh kalau nggak salah udah harus manajer deh. Kalau nggak salah ya. Pokoknya udah punya pengalaman di apa namanya? Pengalaman kerja tuh harus 10 tahun minimal kalau itu untuk S2-nya. Jadi kita pun tahu gitu loh sama orang-orang S2 karena S2-nya itu suka jadi speaker, terus kayak sometimes ada acara yang membuat anak-anak S1 ketemu sama S2, jadi kita juga kenal, terus juga di LinkedIn connect kan sama S2, oh si kakak ini kerjanya di sini loh, jadi kita bisa kontak kayak gitu sih. Oh, enak banget dong ya. Relasinya kayak lebih networkingnya networking banget gitu sama si siswa apa ya mahasiswa yang S2 juga. Terus nih nah Hmm. terakhir, kenapa gini atau kasih tahu kenapa lo pilih ITMI dibanding swasta
apa kampus swasta bisnis yang lain? Kalau kampus swasta yang lain ya, Mm-mm. menurut gue ini bagus untuk apa ya, untuk ya tadi dia delivering English, dan gue sangat tertarik banget untuk yang delivering English karena selain kayak gue belajar tentang bisnis ya gue juga belajar bahasa gue gitu kan, karena Inggris kan penting banget sekarang kan, kayak ya bukan suatu hal yang uh, Wow, spesial lagi tapi dimiliki gitu kan, harus dimiliki untuk sama semua orang, harus bisa gitu. Terus ya ini punya beberapa keunggulan kayak dia kan lingkupnya kecil, jadi mungkin gue bisa lebih fokus dengan teman-teman gue yang sedikit, network gue yang ya saling KS2 juga kenal. ya kayak gitu kan, terus juga apa ya, di Jakarta juga kan dekat. Terus beasiswanya juga menarik banget, itu tuh bisa dapetin beasiswa dari 25% sampai 100% gitu loh Jun. Itu syaratnya apa aja, Nat? Kalau gue dulu itu kan SAT ya. Nah pas kita ambil itu sebelum kita tes, kita ditanya mau ambil yang beasiswa apa yang reguler gitu. Ambil aja yang beasiswa. Terus syaratnya tuh nilai rapot kalau nggak salah, kalau gue nggak salah harus di atas 75, 7,5 atau 8 gitu ya. Terus sama nanti di interview gitu lebih lanjut, di interview lebih lanjut. Kalau lo layak ya dapetin sesuai ya persenannya tuh tergantung. Dan itu lumayan banget, ada yang dapat 50%, ada yang dapat 30%, Hmm. bahkan 100% gitu. Oh, ada sampai 100. Mm-mm. Oke. Kalau lu dapat yang berapa atau lu reguler? Secret. Oke. Kayaknya udah jelas semuanya nih teman-teman ya. Jadi kalau untuk mau milih kampus bisnis, kalau PTN juga ada, PTS juga ada tuh, ada Prasmul, ada ITMI nih, ada ITMI kampusnya Nancy Judge. Nancy Judge pernah nggak main ke lo situ? Enggak, dia kan emang kuliah, masih kuliah di situ kan S2. Waktu gue semester awal tuh sering ketemu, tapi kan S2 sore, kalau misalkan gue kayak pulangnya sore gitu kan, ada yang tugas, ketemu. Hmm, dia masih berarti masih apa udah lulus sekarang? Nah kayaknya kalau sekarang udah lulus deh. Kurang tahu juga gue. Oke, si Nesi gimana nanti jadi ngobrolin si Nesi? Ya, setahu gue sih kalau Kanesi itu dia S1 di IPMI. S2-nya lanjut di IPMI lagi. Terus juga ada adiknya sih kalau nggak salah, di IPMI juga. Si Nesi kalau nggak salah pernah ini kan apa exchange ke Paris kalau nggak salah kemarin tuh Ya, Perancis. kan emang ada programnya kan di semester 5 sampai 6 itu boleh ambil 1 semester atau 2 semester. Itu tuh emang exchange ke beberapa perguruan tinggi lain yang berbeda sama ini sih. Nah, mostly di France, terus ada juga di Hungaria, ada juga di Portugal kalau di Eropa. Oke. Berarti itu nanti difasilitasi sama kampus. Nah, terus untuk biayanya berarti biaya sendiri. Nggak, udah free. Udah free. uh, untuk biaya kuliah kita bayar seperti kita kuliah di Indonesia, tapi untuk biaya tinggal kita sendiri. Tapi kalau semesteran gitu-gitu tetap kayak kita belajar di Indonesia aja. Misalkan lo harusnya semesterannya 20 juta ya, exchange nggak exchange ya 20 juta gitu sih. Jadi itu bayarnya tetap ke kampus ya, bukan di kampus luar bayar per apa ya Enggak, semesternya dibayar ke kampus. iya. Oke, keren keren keren. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Gimana Nat, ada kesan dan pesan nggak? Kayak apa sih yang harus diperbaiki dari ITMI atau yang udah bagus gitu? Menurut gue apa ya, kalau gue sih happy ya, kayak menurut gue nggak salah gitu ya, walaupun dulu gue nggak tertarik sama sekali sama bisnis, tapi karena gue suka bahasa, kayak gue juga pengen ningkatin bahasa Inggris gue, dan itu bener-bener apa ya, terbukti gitu loh kalau di IPMI itu, menurut gue ya, gue pribadi itu tuh ningkatin banyak banget skill, kayak bahasa Inggris gue lebih bagus, terus juga skill presentasi gue lebih bagus karena gue biasa presentasi pakai bahasa Inggris, dan saat ngomong pakai bahasa Inggris juga itu tuh udah yang nggak apa ya gitu. Saya masih belajar, masih tetap belajar. Cuma ya better daripada sebelum gue masuk ke ini gitu. Oke, thank you banget Nat. Udah mau ngeluangin waktu, harusnya minggu lalu, kemarin, sorry banget. Ini lagi Iya belajar-belajar gak banget apa-apa. soalnya. Keep, apa ya, kalau nggak penting lu jangan keluar-keluar. Tunggu, itu lu ada jualan tuh gue lihat di IG, itu tugas kampus apa enggak sih? Apa-apa? Sorry.
lo lagi apa ya kayak jualan-jualan hijab gitu kan di IG. Oh Tugas enggak, itu kampus atau emang itu aja. Ini produknya jangan lupa ya dicek @duanat. oke, benar-benar. Oke, jadi si Nadia itu kerudungnya nih yang lagi dipakai itu produknya dia sendiri. Kalau teman-teman Ya, mau beli bisa langsung cek IG-nya. Nanti gue tag aja di bawah di deskripsi note. Thank you, Nat. Terus lagi bentar lagi berarti tugas akhir kan bener ya. Stay safe. Kita biarpun udah apa ya, projectnya udah beres, keep in touch ya, Nat. ya, oke. Oke, bye-bye. Bye, thank you Thank Jun. you banget, Nat.